kasih betul. Wiwi Febriani, orang Payakumbuh ya? Iya. Mana kampungnya? Kotonan Gadang. Hah? Kotonan Gadang. Kotonan Gadang? Payakumbuh Utara, Pak. Payakumbuh Utara. Pemekaran tuh enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Ke utara daerah mana tuh? Arah ke Batang Tabi, arah ke Ketinggi, Ketinggi ya? Yang Paci Jawi ini yang dimaksud ini di mana? Jadi itu kan merupakan Pacu Jawi ini kan hampir di setiap desanya ada kan? Semua ya. Itu kan tradisi kan Pacu Jawi itu. Yang di sawah itu kan. Iya. Biasanya kan itu habis panen atau sebelum panen atau gimana tuh? habis panen, Pak. Habis panen kan. Berarti kan hampir di semua desa tuh ada Pacu Jawinya. Kan gitu kan? Di Payakumbuh tuh ada berapa kira-kira? Pernah enggak kamu tahu berapa yang ada mengadakan Pacu Jawi itu? Berapa desa yang sering mengadakan Pacu Jawi? Pasti bukan satu tempat ya. Kalau pacu kuda ada gelanggangnya. Yang paling sering melaksanakan atraksi Pacu Jawi itu ya Payakumbuh Utara. Ya, maksud saya kan bukan satu kan. Artinya ada desa lain yang juga melakukan Pacu Jawi. Nah, persoalan sekarang orang desa mengadakan Pacu Jawi itu kan itu kan gratis, tidak ada bayar. Dan nggak perlu Ya, jadi dipromosikan, itu tadi orang tradisi. Maksudnya orang akan datang sendiri pada masanya, kapan waktunya orang udah tahu dan rame-rame datang ke situ. Bahkan itu kan pertandingan antar desa kan. Artinya antar kampung itu saling berlomba kan. Di samping marwah kampung juga sapi itu harganya bisa mahal kalau dia menang kan gitu. Sekaligus sebenarnya tujuan membajak sawah. Jadi itu jadi akal-akalan juga itu supaya sawah kan gembur gitu. Nah, itu tujuannya. Nah, oleh karena itu makanya kita di latar belakang ini memang harus banyak bercerita tentang fenomena itu. Jangan kita main tuduh-tuduhin aja. Orang tak ngerti loh itu marketing communication. Jadi kita awalkan dulu ini tradisi, budaya yang biasa di Payakumbuh. Di setiap desa tuh ada. Nah, sekarang yang digarap Dinas Pariwisata itu yang di desa mana? Apa bentuk penggarapan Dispar itu? Nggak mungkin semua desa tuh digarap sama Dispar, yang mana yang dijadikan. Jadi itu perlu penjelasan di dalam Astra itu, bahwa ini tradisi di desa-desa itu. Pacu Jawi itu udah jadi tradisi di Payakumbuh. Ada beberapa tempat secara tradisional dan ini kan menarik perhatian orang ya. Wisatawan mancanegara juga bisa hadir di situ. Karena ada juga yang pengelola wisata itu memasukkan itu dalam paket wisatanya. Jadi menurut saya yang menonton Pacu Jawi itu sebenarnya bisa dibagi lagi antara wisatawan mancanegara, wisatawan domestik nasional, wisatawan lokal. Itu lain lagi ceritanya. Wisatawan lokal itu tidak perlu diiklan-iklankan. Dia udah tahu orang panen, datang ke sana berlomba, ramai itu. Cuma kan persoalannya ini yang berkarcis itu di mana? Ada nggak berkarcis sebenarnya? Yang kamu temukan ini berkacis ada enggak? Saya nanya enggak ada nih. Ada enggak? Di mana lokasi yang Pacu Jawi yang ada karcis tuh sehingga dia perlu komunikasi marketing itu di mana lokasinya yang kamu buat ini maksudnya? Kok enggak ngapain Dinas Pariwisata pakai marketing pula hanya untuk mengajak orang nonton ke sana misalnya nih. Kan ini ceritanya kan supaya dia jadi wisata unggulan. Kemudian tuh ada pemasukan kan gitu. Makanya saya tanya, yang kamu maksudkan atraksi Pacu Jawi yang dikelola Dispar ini yang di bagian mana? Yang di utara itu? Ya, Nyani nggak pernah lihat. Kamu nggak pernah ke sawah kayaknya nih. Sering lihat, Bu. Hah? Sering lihat. Kamu Payakumbuh kotanya kali ini ya. Maunya foto kamu dokumentasi punyamu sendiri. Jadi, pas Pacu Jawi itu bagus. Meneliti itu harus memahami apa subjek yang diteliti itu, objeknya apa, itu kita harus memahami dulu. Kalau enggak nanti kita susah mengapakannya, meyakinkan orang bahwa ini menjadi apa penelitian. Jadi dalam itu masa tahu pula saya di Pekanbaru pada kamu di sana. Jadi kamu kan tahu ini tradisi. Nah, kalau di Dispar itu kan udah berhubungan dengan pengelolaan bagaimana wisata ini terkenal diminati oleh wisatawan baik mancanegara, domestik nasional atau lokal.
Dan biasanya itu kan dikelola dengan baik, ke fasilitasnya disediakan, tempatnya di mana, tentu udah ada hitung-hitungannya pengelola namanya. Apakah dikelola, ukurannya karcis lah. Apakah dikelola oleh pemuda setempat kayak di Aro itu nggak ada masalah juga kan? Kamu pemuda setempat di Aro itu berhentikan mobil, ini bayar masuk, padahal di dalam masuk bayar juga, tapi dibiarkan juga orang luar itu entah parkir namanya entah apa. Nah, itu kan biasa begitu. Nah, makanya ini perlu penjelasan dulu yang kamu masuk dinas pariwisata. Ini tidak mungkin semua daerah itu dikelola oleh dinas pariwisata. Pasti ada satu tempat yang besar, kayak Pacu Kuda tuh ada gelanggangnya. Itu udah resmi, udah ditutup pakai kayak stadion kan. Nah, sekarang Pacu Jawi ini di mana yang betul-betul dikelola di sana, sehingga begitu ada acara itu memang ditarik karcis barangkali, ada pengelolaannya, ada fasilitas lainnya. Itu yang sekarang ini yang bikin ragu di sini nih. Dan mungkin yang dibilang Pak Sudianto tadi itu, di mana Pacu Jawi ini kayak gini sampai dikelola harus pakai promosi. Saya tahu bahwa setiap atraksi itu akan dihadiri juga oleh wisatawan mancanegara, ada kalau pas musim apanya kan dia berlibur ada paketnya. Tapi itu yang di bagian mana itu kamu harus jelaskan. Jangan kamu main tempat-tempat buah manggis nanti kacau. Ada desa yang nggak ada penontonnya dari luar daerah, dari apa, itu yang kamu bilang dari Dispar itu. Nah, itu yang kamu masuk ini di mana, yang di utara itu atau gimana? Betul nggak kamu lihat itu tuh memang ada karcisnya, ada dari dinas pariwisatanya, ada nggak? Di mana yang kamu lihat itu sebenarnya? Dalam hal ini kamu yang kamu masuknya yang di mana? Pacu Jawi yang di mana? Nah, itu. Karena Pacu Jawi banyak. Yang di mana ini yang kamu masukkan di sini? Yang di utara itu. Yang di utara yang paling diselenggarakan Pak, tapi itu berdasarkan data yang saya temui yang paling sering diselenggarakan itu ya di Payakumbuh Barat. Ya kan penyelenggaraan. Sekarang kita ini kan yang kita pikirkan sekarang ini adalah dinas pariwisata. Maksudnya dikelola dinas pariwisata. Itu yang mana yang diapakan? Apakah semuanya? Kan tidak. Tentu di tempat yang paling menjadi perhatian atau masuk paket wisata itu biasanya kerjasama dengan tour travel itu udah ada. Paket wisata bulan apa, apalagi kalau lagi summer kan orang tuh ke sana dikasih paket itu. Kamu iya summer Bu. Jadi kalau orang bule itu ke Indonesia tuh kalau ndak summer ndak ada ke Indonesia dia. Nah, jadi selama itu apapun ada acara tradisional, termasuklah acara ganti nenek mama, pengangkatan apa tuh pasti orang bule itu dibawa ke sana oleh paket wisatanya. Itu harus tahu dunia pariwisata itu. Oh, lama saya jadi ya ini juga nih, jadi guide juga. Nah itu kamu kan bisa jelaskan nih sekarang. Berat kan jadi ya. Kiraan saya enggak sampai segitulah Pak penelitian gini ya. Tapi itu perlu. Karena orang bertanya terus nih, belum Pak Sari lagi tanya nih. Dia tahu nih Pacu apa, mungkin ada juga Pacu Jawi di Kampar enggak? Pacu Kerbau lagi ya. Nah, jadi itu perlu penjelasan dulu. Di abstrak seperti itu. Kenapa saya mengangkat ini? Itu baru Pacu Jawinya. Nah, penjelasan Pacu Jawi itu tadi jangan sampai salah sangka pula Jawi Jawa artinya ya, kamu bisa jelaskan juga itu. Jawi itu pacu sapi, bahasa Minangnya Jawi gitu. Jangan orang salah pengertian. Nah, itu udah ketemu itu asal-asal itu. Barulah kita bicara kalau ini tidak ada duitnya, itu apa marketing komunikasi itu? Marketing itu apa kalau tidak ada duitnya? Nah, gitu loh maksud saya. Semua orang mempromosi wisata itu duit itu pangkalnya. Bukan hanya ayo datang udah duit. Nah, sekurang-kurangnya retribusi untuk pemerintah daerah. Nah, ini apa tembaknya di sini nih? Ada nggak retribusi itu aja lah unsur pertama dulu. Ada nggak orang nonton tuh apa? Kalau nggak, ngapain dinas pariwisata susah-susah masukkan paket itu misalnya? Itu ketemu dulu itu. Itu belum lagi kita bicara yang wisatawan tadi, maksud saya untuk apa marketing komunikasi ini ke siapa nyasarnya? Di situ saya nih Pak Pacu Jawi ini banyak Pak, tapi ini dikelola oleh Dispar. Kenapa saya mengambil marketing komunikasi Pak? Karena ini kan lahannya ini untuk mensasar wisatawan. Di situ ada misalnya luar mancanegara, ada yang wisatawan nasional, pulang bersama, ada yang lokal yang petani situ akan datang terus. Jadi itu menarik dia ceritanya. Kenapa saya ngambil marketing komunikasi Pak? Ya itu tadi. Baru kita masuk ke situ lagi.
Oh ini banyak diminati, banyak yang datang. Nah akhir-akhir ini menurun misalnya. Barulah masuk kita ke marketing komunikasinya. Jadi ada masalah di situ kan. Kalau unggul nggak ada masalah ngapain? Perlu marketing ini karena itu tadi mungkin orang karena banyaknya tempat pacar Jawi atau destinasi yang lain ya. Di Harau udah ada pula cantik Korea, orang udah nggak kesana lagi misalnya. Udah mulai kurang paket itu diminati, kamu mulai masuk sana. Berarti marketing komunikasi ya. Ini marketing komunikasi juga jadi masalah juga. Yang kamu masuk marketing komunikasi ini kayaknya komunikasi pemasaran. Tapi apa Bahasa Inggrisnya marketing. Yang masuk tadi ini tadi tuh atraksi Pacu Jawi. Sebagai ini tuh angkatannya tadi. Iya. Lokal saja. Iya, itu tadi. Sebagai apa? Entertainment. Iya. Tapi kalau dikelola itu tadi paket wisata turnya ada. Kayak di apa itu ada sangkar yang adu kerbau tuh, ball fight tuh kan. Itu masuk dalam paket wisata tuh, ball fight. Setiap bulan ini nanti boleh minat kali tuh. Kalau ini kan Pacu Jawi, kaul jadi kan. Kau kalau Jawi kan kau ya. Kalau apa ball fight. Ini paket wisata ya, dari situ bisa kamu lihat tadi. Barulah kamu bicara marketing communication. Oh ini nampaknya udahlah tidak terpromosikan dengan baik, padahal ini penghasilan nampaknya semakin menurun. Bagaimana penataan pandemi lagi kan? Nah bagaimana Dispar kan masuk kan? Tambah lagi pandemi ini, bagaimana Dispar mengapakan ini di suasana yang seperti ini? Pasti tidak mungkin direct tadi kan, tidak dipakai ya. Jadi nanti temuannya tuh di situ. Bahwa yang digunakan sekarang itu tidak direct lagi kan, berarti menggunakan media yang seperti apa pengelolaannya itu. Wah ini banyak kali pertanyaannya di sini. Berarti kamu masuk komunikasi pemasaran di sini kan. Sebenarnya intinya itu kan. Kalau bahasa Inggris kamu jadikan seperti marketing komunikasi itu terbalik. Ini seolah-olah memasarkan komunikasi jadinya kalau bahasanya marketing komunikasi. Tapi kalau komunikasi pemasaran, komunikasi yang digunakan untuk pemasaran. Itu dipahami. Kalau kita bicara marketing itu lain penjualan. Ini seolah-olah komunikasi yang dimarketingkan. Tapi kalau marketing kata-katanya marketing communication, bukan marketing komunikasi. Bahasa Indonesianya komunikasi pemasaran. Kalau bahasa Indonesianya bahasa Inggris nih masih marketing communication. Bahasa vokal biasa enggak apa-apa, tapi ini kan di tulisan ini nanti jadi masalah. Jadi ini komunikasi pemasaran ya, tegas di judulnya itu. Tapi background tadi kamu mengambil ini harus dijelaskan dulu. Kalau enggak orang enggak akan ngerti, kita aja yang ngasih cerita. Itu tadi. Jadi yang data-data dibutuhkan itulah yang penting. Apakah itu memang masuk destinasi wisata unggulan atau baru dimasukkan oleh Dispar? Apakah ada paket yang dibuat untuk itu? Biasanya ada itu. Itu harus dalam-dalam kita ngapainnya. Barulah kita masuk ke dalam tadi komunikasi pemasaran itu seperti apa yang digunakan oleh Dispar. Makanya ibu tanya tadi kok tidak ada sapinya, malah pacuan kuda yang ada. Seharusnya pacuan sapi. Apa nama tempatnya tuh? Memang pakai komputeran namanya itu apa? Tempat betul-betul acara itu apa nampaknya? Apa namanya? Di mana? Tempat namanya emang kayak kumbu aja sih. Bukan tempat wisata itu. Kalau pacuan kuda tuh gelanggang namanya. Apa tempatnya? Sawah? Apa? Daerah gelanggang. Kalau itu apa namanya? Itu tidak ada namanya tuh berarti itu tidak masuk ke dalam destinasi ya, itu maksudnya. Apa namanya tuh? Datanglah ke Pacuan Jawi ya, itu ada biasanya paketnya. Dalam itu berarti jadi banyak fenomena yang tadi itu targetnya apa, ke siapa nyasarnya. Karena kalau kita bicara komunikasi kan itu pengelolaan pesan sebenarnya. Jadi dia menggunakan komunikasi pemasaran itu sasarannya ke siapa, bagaimana dia mengelola pesan itu menggunakan media misalnya. Di saat ini apa yang digunakannya, apa yang selama ini tidak berjalan, itu harus kamu apakan. Kemana sasaran ini? Seperti apa dia mengelola ya? Katamu ada website, ada ini kan? Seperti apa?
sesuai dengan kondisi yang ada, yang dibutuhkan apa itu tadi. Orang kok malah berkurang, orang kok tidak ngerti tempatnya, orang kok belum apa yang dibuat orang itu yang kamu kemukakan di situ. Jadi banyak di sini sebenarnya yang apa, pandemik lagi sekarang, harus menggunakan berbagai media mana yang paling efektif sekarang. Nah. Dan ini kalau komunikasi pemasaran ini ada lagi dengan mitra, iya kan? Dengan siapa? Dengan siapa di seperti itu kerjasama? Berarti mitra itu kan swasta bisa, pemangku, orang masyarakat tokohnya di sana siapa itu harus jelas juga dengan siapa bekerja sama. Saya katakan tadi pemuda lokal juga. Oh kamu lah yang mengelola ini, mengapakan tempatnya, uang masuknya, uang parkirnya, uang retribusinya dijalankan. Yang penting dispar terima bersih itu misalnya bisa. Itu yang namanya mitra. Nah, apa di situ yang pernah dikerjasamakan dengan siapa? Kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera. Tidak, Dinas Wisata tuh pelakunya sekarang. Mitranya itu siapa? Siapa? Misalnya swasta mengelola atau pemuda setempat atau tokoh masyarakat, itulah. Tempat sama. Nah itu tadi harus dibuktikan ya. Kamu aja ngomong apa buktinya? Dia harus jelaskan nanti mitranya. Jelaskan. Tadi saya juga. Apa bentuk kerjasama itu seperti apa? Produk jasanya tuh apa? Itu. Karena hampir semua tempat wisata seperti itu. Dinas pariwisata tuh bukan hanya mencari keuntungan semata, dia yang penting ada tujuan wisata, tapi juga ada pemasukan dan memperdayakan masyarakat di sana. Itu yang teman-teman itu yang bagus. Jadi nanti ada karapan sapi juga bisa digitukan di Madura, maksudnya teman itu. Harapan sapi ini kan. Multimedia tadi itu, maka saya bilang harus jelas dulu sasarannya siapa. Apa menggunakan Facebook ada, Instagram ada, apa ada gitu. Nah, ada nggak menggunakan itu dinas pariwisata itu? Mempromosikan itu. Nah, itu ada buktinya. Karena dia misalnya menarik kalangan muda atau wisatawan-wisatawan Nusantara, orang kan baru biar nonton ke sana. Nah, usaha-usaha seperti itulah yang disebut. Nah, itu tadi. Nah, yang melakukan ini siapa di dalam struktur organisasi dinas pariwisata itu? Bagian apa? Promosi dan pemasaran pariwisata. Itu saja. Yang lain tidak? Bagian di kebudayaan. Kalau menurut saya ada 3 itu di apa itu yang bertanggung jawab terhadap itu di struktur organisasi itu. Saya tengok ada 3 bagian yang seharusnya dia terlibat dalam itu, karena ada masalah webnya, bagian apa tadi itu pemasaran ya, pemasaran, ada tuh promosi ya, apalagi satu lagi bidangnya ada tuh. Nah itu penting tuh. Bukan maksud saya kepala dinas yang tak penting, tapi kadang mungkin lebih tahu anak buahnya mengerjakan itu daripada kepala dinas. Kita tanya kepala dinas, aja gitu saya. Staf saya aja misalnya. Jadi itu yang kamu kejar supaya jelas apanya. Nah itu tadi. Nah jadi istilahnya harus kamu jelaskan. Marketing komunikasi ini jadikan adalah komunikasi pemasaran. Tidak salah. Jadi terbalik dia, bahasa Inggrisnya tidak betul, bahasa Indonesia juga salah. Jadi penegasan istilah itu kamu jelaskan itu. Mana kira-kira paham enggak kamu apa yang saya maksud? Dicatat ya. Banyak supaya penelitian kamu ini jadi berbobot lah gitu, tepat sasaran gitu. Tepat sasaran, bagaimana dia mengelola itu lebih banyak kamu tanyakan itu. Dengan situasi sekarang, dengan pengunjungnya, dengan akan menjadikan apa upayanya kalau menurut kamu sekarang lah yang udah neliti untuk menjadikan unggulan itu, cara apa yang digunakan oleh dinas pariwisata itu sekarang usahanya? Bukan cara yang baik, yang digunakannya berapa macam sekarang? Dosa paling baik dulu, apa aja yang digunakannya untuk mempromosikan Jawi itu aja, terus yang lain. Pacu Jawi ya. Apa atraksi Pacu Jawi itu apa yang digunakan oleh dinas itu? Misalnya apa contohnya? Iklan tuh yang di mana? Iklan tuh ada outdoors, ada indoors kan gitu kan? Outdoornya itu pakai leaflet, brosur. Di mana? Itu digunakan di mana? Disebarkan kemana? Sampai ke situ loh penelitian kamu. Jangan hanya buat brosur itu ke siapa? Itu nanti bisa menjawab juga mitranya dengan siapa? Itu bisa. Nah, kemana disebar itu? Nah, itu apa lagi iklannya?
Yang di luar ruang ada billboard, ada ini besar-besar, atraksi pacu Jawi ya, Payakumbuh. Ayo pulang bersama nonton. Nah, itu ada nggak? Nggak ada. Nah, di mana lagi? Kerjasama dengan paket wisata ada nggak? Dengan tour and travel? Belum saya tanyakan Pak. Mana lagi? Yang pakai apa? Yang langsung tuh ada? Kata kamu ada langsung apa itu? Direct itu apa bentuknya itu? Kalau direct selling kan berarti menjual tiket, menjual apa? Apa promosi-promosi gitu ya? Atau beda promosi dengan direct selling tuh? Kalau menjual tiket itu lebih ke penjualan personal Pak. Personal. Itu kan lebih kepada penggunaan saluran komunikasi. Nah, kalau yang tadi kamu bilang ada promo, ada diskon, itu masuk yang mana? Itu masuk ke promosi penjualan Pak. Promosi penjualan, apa yang digunakannya? Siapa yang didiskonnya kalau dia tidak tahu pengunjungnya siapa? Itu tuh biasanya voucher. Voucher itu kerjasama juga dengan orang travel, tour and travel. Misalnya orang nginap di hotel plus Karapan Jawi. Wisatanya. Ah gitu dia. Nah itu kamu dalam itu. Biasanya voucher itu antara hotel, tempat tujuan wisata dengan apa itu sekalian ada. Jadi kalau kamu dalam ini penelitian kamu ini jadi bobot dan bagus. Nah, tapi harus dalami betul, jangan tidak bisa juga kita melepas saya hanya komunikasi masyarakat Pak, yang lain saya tidak mikir, tidak bisa. Supaya hasil ini bisa dimanfaatkan oleh orang dinas wisata, oleh orang tour and travel. Nanti kamu apanya juga ke situ, apanya sarannya ini saran juga tak kemana-mana yang saya tengok nih. Nah, ke dinas wisatanya apa yang disarankan kita tengok di situ. Apa yang masih kekurangan yang tidak tepat sasaran apa kita sarankan. Kepada tour and travel mungkin barangkali yang harus bermitra atau bagaimana, harus proaktif pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, itu. Jadi itu tadi. Jadi cerita kita tidak kemana-mana. Nah, itu maksud saya. Nah semua itu di latar belakang itu perlu jelas dari awal. Kalau tidak akan menimbulkan permasalahan, orang akan bertanya lah. Orang kan tidak mungkin buka-buka semua. Jadi dari awal itu udah terbentang dengan jelas kenapa saya mengambil ini, judulnya ini, kenapa yang pacu Jawi bukan pacu kuda tadi. Pacu kuda udah terkenal, udah ada namanya, tempatnya gelanggang, udah jadi paket wisata. Ah kamu nih, ingatkan saya jadinya. Kerja di travel. Mungkin itulah ya. Ada enggak yang mau kamu tanyakan? Ini bentuknya sedikit tapi full itu sebenarnya. Bayang enggak kamu habis ini kamu mencari kemana melengkapi ini? Ya data-data penonton itu kalau memang ada perlu juga. Siapa sih yang datang ke situ? Mudah-mudahan ada mancanegaranya, ada ininya. Itu perlu kamu tanyakan juga. Jangan apa atraksinya sebenarnya tidak dikelola, hanya orang kampung-kampung aja kita angkat. Ya, orang kampung apalah komunikasi pemasarannya itu tidak ada gitu maksud saya itu. Kalau dinas perlu ada komunikasi pemasaran, harus ditata dengan baik gitu. Jadi itu ya. Nah, jadi bentuknya meneliti sederhana tapi perlu kita lakukan supaya penelitian kita ini bobotnya itu jadi apa gitu dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kita pun tamat menghasilkan ini, ya, manfaatnya bagus, hasilnya kualitasnya lengkap, bisa jadi buku. Harusnya kan kamu nanti kerja di dinas pariwisata bidang promosi atraksi pacu Jawi. Jadi kabit lah, nah kabit atraksi pacu Jawi. Mudah-mudahan kan ini doa kan, nah, bisa jadi ya. Mau kerja di situ. Mau, itu. Ini dengar nih kabitnya nih, atraksi Jawi ini siapa aja lah kita angkat nanti nih. Honor aja lah dulu kan. Nanti kalau udah keluar ijazah kita angkat jadi pegawai. Oke, saya rasa itu aja lah. Ya makasih Buta itu. Baik, terima kasih.